Sebelum teman-teman semuanya mulai video ini, aku minta buat teman-teman semuanya subscribe dulu ya channelnya. Klik tombol di bawah yang berwarna merah yang bacanya subscribe atau berlangganan, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan tabulasi data ke SPSS. Oke, untuk tahap awal kita buka dulu SPSS-nya. Oke, ini adalah tampilan worksheet-nya SPSS. Nah, di worksheet SPSS ini kita lihat di bagian pojok kiri bawah ini ada dua worksheet. Yang pertama ini adalah data view. Kalau kita klik, ini tampilan yang ada ini adalah data view. Kemudian kalau kita klik variable view, ini berbeda dengan data view tampilannya. Oke, apa yang membedakan variable view dengan data view? Nah, kalau variable view ini adalah tempat untuk menginput variabel statistik. Jadi bagian ini hanya digunakan untuk memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Kemudian untuk data view, ini adalah tab sheet atau worksheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Pada tab sheet ini Anda mengentry data ke SPSS. Oke, kita coba mulai satu contoh kasus penelitian. Ini sudah saya siapkan dengan judul pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai. Dari judul ini ada 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu X1 adalah kepemimpinan, kemudian motivasi kerja itu adalah X2, dan Y adalah disiplin kerja. Nah, kalau kita lihat di bawah ini adalah angketnya. Ini untuk variabel X1, butir pertanyaannya ini terdiri dari 5 pertanyaan. Kemudian untuk variabel X2 ini terdiri dari 5 butir pertanyaan juga. Dan untuk variabel Y ini ada 6 butir pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana menginput data atau melakukan tabulasi data ke SPSS? Tadi kita sudah buka lembar kerja SPSS-nya. Oke. Nah, yang pertama kita harus membuka variabel view dulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa variabel view ini adalah tempat untuk menginput variabel statistik. Nah, kita awali dengan variabel X1. X1 terdiri dari 5 butir pertanyaan. Berarti yang kita masukkan di kolom name ini adalah X1.1, kemudian X1.2, kemudian X1.3, X1.4, X1.5. Nah, ini X1.1 itu artinya apa? X1.1 itu adalah butir pertanyaan nomor 1 untuk variabel X1. X1.2 ya, butir pertanyaan nomor 2 untuk variabel X1. Kemudian X1.3 butir pertanyaan nomor 3 untuk variabel X1 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan variabel X1. Oke, kemudian kita beri label X1 ini apa? Kalau kita lihat di butir pertanyaan tadi, X1 itu adalah variabel kepemimpinan. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Di label ini adalah kepemimpinan. Begitu juga untuk variabel X2, terdiri dari 5 butir pertanyaan, berarti X2.1, X2.2, kemudian X2.3, X2.4,
X2 titik 5, kemudian ada X2. Nah, X2 ini apa? Kita lihat lagi di angket. Oke. X2 ini adalah motivasi. Kita kembali ke sheetnya SPSS, kita kasih label motivasi. Oke. Kemudian terakhir adalah variabel Y. Variabel Y karena cuma satu ya cukup kita beri untuk pertanyaan nomor 1 ya, Y1, berikut juga Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kemudian variabel Y. Nah, Y ini adalah disiplin kerja. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah ada notasi di setiap kolom worksheet SPSS. Nah, disinilah kita melakukan tabulasi data, menginput nilai ya, berdasarkan angket. Kalau kita yang ada di sini, berarti yang kita input adalah ini responden. Responden yang pertama menjawab X1.1, misalnya dia untuk butir pertanyaan nomor 1 menjawab sangat setuju, berarti di sini kita isi 5. Begitu juga responden kedua untuk X1.1 menjawab misalnya setuju saja, berarti kita isi 4. Kemudian responden yang ketiga kita isi misalnya menjawab sangat setuju, kita isi 5, dan seterusnya. Oke, begitu saja untuk input data di SPSS. Kebetulan ini saya sudah membuat satu contoh, saya coba copy ke tempat yang tadi ya. Oke, saya ambil contoh 1. Nah, contohnya ini misalnya sudah terisi X1.1 sampai dengan X1.5 sudah terisi semua. Nah, sekarang waktunya kita mencari nilai X1 nya dari mana? Dari penjumlahan setiap butir pertanyaan ya. Total keseluruhan penjumlahan butir pertanyaan X1.1 sampai dengan X1.5 itulah hasil yang ada di kolom X1. Nah, ini bisa kita jumlah menggunakan manual boleh, kita menggunakan Excel boleh, tetapi di SPSS pun itu sudah ada caranya. Oke, kita coba buka transform, kemudian compute variable. Nah, target variabel berarti yang akan menjadi tempat hasilnya itu adalah misalnya X1, kemudian di sini tempat menjumlahkan. Caranya kita klik S1.1, kita klik tanda panah ini, kemudian di sini ada tambah. X1.2 kita klik tambah. X1.3 kita klik panahnya ini, kemudian tambah. X1.4 kita klik tambah, dan X1.5 tambah, kemudian kita oke. Kemudian lagi. Nah, oke, kita lihat sudah ada isinya untuk variabel X1. Begitu juga untuk X2. Saya ambil contoh yang sudah jadi saja untuk mempercepat. Ada 5 butir pertanyaan. Oke. Nah, oke, sudah ya. Nah, untuk nilai X2 bagaimana? Sama, caranya sama. Compute variable, kemudian targetnya ini kan ada tulisan X1. Nah, kita ganti dengan X2. Kemudian numeric expressionnya ini kita hapus dulu. Yang kita masukkan adalah X2.1 tambah X2.2 tambah X2.3 tambah, nah, sini kita tambah di sini
kemudian tambah X2.4 tambah X2.5. Hasilnya bagaimana? Kita lihat. Oke, sudah jadi. Kemudian begitu juga dengan Y, saya ambil yang sudah jadi. Y-nya ada 6 butir pertanyaan. Oke, untuk Y-nya masih sama. Untuk menghitung nilai Y itu bagaimana caranya, masih tetap sama. Oke, ini berarti kita ganti dengan Y. Nah, yang ini berarti yang kita masukkan adalah mulai Y1 ditambah Y2, ada klik panah, ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 ditambah Y6. Hasilnya bagaimana? Oke. Nah, oke, itu tutorial singkat kaitan dengan bagaimana manipulasi data. Kalau sudah semua nilai terinput, langkah berikutnya berarti kita akan melakukan analisis. Oke, jangan lupa di save. Setiap data yang kita masukkan itu harus tersave dengan baik, karena sewaktu-waktu akan kita butuhkan untuk dianalisis, bisa tinggal kita langsung membukanya. Oke, demikian tutorial membuat tabulasi data. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.